Halo Founders, ketemu lagi sama kita di Nyarap, ngobrol yang asik seputar startup by Hello Founder Academy. Di segmen kali ini kita udah kedatangan teman kita yang keren banget. Siapa nama lo? Dimas Syah. Oke, yang lengkap dong, nama lu siapa? Udah pokoknya manggil gua Bima aja. Sebenarnya nama dia bukan Bima Syah doang guys. Dia namanya panjang lebar, panjang banget. Gua jelasin ya nama dia. Teku Bima Syah Alam Raja Muda. Berapa tuh? Enggak, lu udah salah di awal. Oh, sorry. Gimana? Teuku Muhammad. Terus Bima Syah Alam Raja Muda. 7. Ya, 32 huruf. Di perintilan jadi 7 tuh bisa-bisa nama dia. Parah banget. Oke, di segmen kali ini kita bakal ngebahas tapi seputar orang namanya panjang umur, Bro. Oke. Panjang umur, guys. Doain amin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Yang nonton juga semoga berkah selalu. Yang lagi jalan bisnis, startup semoga sukses dunia akhirat, pokoknya lancar jaya deh. Oke, di segmen kali ini kita bakal ngebahas tentang perusahaan terbesar di dunia. Oke. Oke, coba. Apanya ini? Coba lu jelasin tentang pengetahuan lu tentang itu tadi perusahaan terbesar di dunia itu perusahaan apa dan juga gimana pandangan lu. Tapi mungkin sebelumnya gue bakal nanya, menurut kalian apa sih perusahaan terbesar di dunia yang ada di kepala kalian waktu kalian masih kecil? Lu apa pikirnya? Dulu pas kecil. Gua warung mak gua. Ternyata dia sangat ini ya guys. Kalau gue sih dulu pas kecil gue ngiranya perusahaan paling gede pas gue kecil tuh KFC. Gue karena belum tahu apa. Ya, jadi gue sering jajan gitu kan KFC. Jadi gue cuma tahu gitu. Walaupun gue anak kampung lah ya. Ya. Kalau lu Sal gimana Sal? Ya gue mah McD lah ya. McD. Dia anak kota, Bro. Lu apa Bran? Paling waktu zamannya tuh kayak perusahaan IKEA mungkin ya. IKEA beda-beda sih. Emang beda latar Gak belakang. mungkin masih kecil udah tahu IKEA. Gak mungkin dia udah tahu. Lu anak kampung yang nggak tahu lah. Lah iya juga sih. Nah iya. Oke. Lu bohong. Itu pandangan kita mungkin waktu masih kecil ya. Jadi kita masih belum tahu apa-apa. Mungkin sekarang Bima bakal kasih tahu, bakal kupas tuntas ya tentang perusahaan terbesar di dunia. Ice, gimana tuh? Mungkin itu umumnya aja kali. Umum, Kalau oke. kupas tuntas 7 hari 7 malam, Bro. Oke. Ya, jadi kupas dikit. Pas dikit ya. Jadi Jadi kalau ngomong perusahaan ini ya, gue sih seharusnya orang Indonesia udah tahu. Seharusnya. Oke. Soalnya kita kan belajar di buku sejarah itu panjang banget ya. Tentang perusahaan terbesar itu. Tentang perusahaan ini. Oke. Cuman orang nggak ada yang sadar aja. Gue juga awal gue belajar nih ya pas gue dulu kecil ya. Gue kan orangnya suka mikir-mikir ya. Dari kecil lu sudah suka mikir? Apapun gue pikirin ya. Oke. Kenapa gue hidup? Gue mikirin dulu dari kecil. Kenapa? Oke. Kenapa Tuhan memilih gue kan? Oke, nah. Berarti lu udah belajar filsafat itu dong dari kecil. Bukan filsafat sih. Oh, bukan. Lebih ke kenapa gue miskin gitu. Rupanya. Terus kalau emaknya Bima tahu keluarganya Bima yang nonton ini Bima bercanda doang ya. Jadi jangan Bima serius. Oke, next. Iya nih. Gue miskin ilmu maksudnya. Oh, miskin ilmu maksudnya. Kan Terus aduh. Nih, jadi di buku sejarah itu ada tuh namanya sebuah korporasi ya, perusahaan dagang. Okay. Jadi dimulai dari sebuah kegelisahan, kegelisahan antara para pesaing bisnis ini. Itu namanya VOC. Wow. VOC yang di buku IPS itu. Iya. Wow. Itu sebuah korporasi dagang, persatuan dagang di Belanda itu untuk memiliki satu tujuan. Tujuannya? Gulden, kekayaan. Oke. Jadi si Cornelis ini ya, Cornelis de Houtman ini kan, ya, aku masih ingat Cornelis tuh. ya pasti tahu lah Cornelis de Houtman ini kan dia bisa dibilang orang nekat ya. Dia orang nekat karena lu bayangin aja dari Belanda ke Indonesia itu sampai dia di Banten ya. Itu kan ngelewatin samudra itu kalau di peta itu kayaknya ya jauh banget sih. Jauh banget itu. Orang pakai pesawat aja berjam-jam, gue juga. Lah iya. Sampai gempor-gempor duduk doang di pesawat.
Tapi sampai gempor ini. Ya makanya nih, dia itu samudra ya. Lu tahu kan apa konsekuensi perjalanan laut dulu? Kalau orang zaman dulu itu kalau naik kapal itu perjalanan jauh ke luar negeri itu, apalagi kalau yang umroh orang haji gitu, itu kadang mereka sampai udah pasrahnya tuh kayak kadang ada yang nyuletin diri sendiri loh gitu, kayak udah pasrah banget karena tuh udah hidup dah, mati bebas serah dah, saking gitunya loh. Tapi berarti itu emang niat banget yang datang ke sini, ke Indo untuk jajah itu ya. Bisa jadi gabut sih. Gabut gimana nih? Ya bisa jadi. Iya sih, tapi kalau menurut gue sih yang niat sih kayaknya. Lah teman gue gabut soal Jumat di puncak. Oke, gak ngurus gak kalau itu. Intinya menurut lu nih di perusahaan VOC ini kira-kira ini tuh bergerak di bidang apa? Perusahaan yang paling gede ini tuh bergerak di bidang apa, dan apa yang bikin dia tuh bisa jadi perusahaan terbesar di dunia gitu? Iya, jadi kan kalau di dalam bisnis itu kan ada yang namanya peluang ya. Kita melihat peluang. Opportunity. Kita ngelihat sebuah peluang yang bisa kita eksekusi kan jadinya. Nah, jadi si Cornelis ini pas datang ke Banten, dia melihat itu apa? Awalnya itu kan rempah-rempah ya, itu di Belanda tuh kagak ada. Jadi dia datang ke Indonesia, orang Belanda ini melihat rempah-rempah harganya murah banget. Sama berarti kayak konsepnya kayak impor gak sih? Kayak misalnya lu, tapi dia ngejualannya kemana lagi tuh waktu itu? Ke Indo lagi? Ke Eropa. Berarti konsepnya konsep impor dong berarti kan? Iya. Kayak kita beli barang dari luar, terus kita ngambilnya pas harga kecil, kita jualnya pas pakai harga gede di negara kita kan? Iya, karena di Eropa ya khususnya ya. Di Eropa itu kan rempah-rempah itu lebih minim banget, Bre. Bisnisnya mungkin modelnya makanan gitu ya, makanan kayak sumber daya gitu ya, sumber daya alam. Cuman cara jenis ininya mungkin kayak impor gitu ya. Kayak ngimpor barang untuk dibawa ke negaranya. Kemudian setelah bawa kan berhasil ini. Jadi kan resiko laut itu ya, kalau nggak hilang kapal lu, kru kapal mati, pasti kan. Atau nggak ada perompak. Iya pasti. Akhirnya itu gua lupa ya. Pokoknya di buku sejarah itu pas kita sekolah dulu pasti itu ada tuh, Belanda itu datang dengan beberapa kapal. Jadi ada temen dia. Akhirnya pas banyak kan kapal-kapal yang ke Indonesia. Itu terjadi persaingan ini bisnis. Bisnisnya antara siapa dulu? Antara siapa dan siapa? Antar perusahaan. Antara perusahaan. Iya. Dari sono semua berarti, dari Belanda semua. Iya, dari Eropa itu. Nah, kemudian ada orang jenius inilah yang menyatukan namanya semua korporasi, lahir VOC. VOC. Dari VOC ini, tapi tadi kan judul kita perusahaan terbesar ya. Berarti dia lebih gede dari yang ada sekarang apa gimana? Iya. Pak, serius? Itu gue pernah baca ya. Kekayaannya itu 114.000 triliun. 114.000 triliun. Soal gimana soal 114.000? Itu ditumpukin ke langit gimana? Itu sebanyak apa? 114.000 itu kalau menurut gua ya, datanya itu belum tentu ya, belum pasti 114. Karena kan udah zaman kapan itu ya? Pas kan VOC itu salah satu runtuhnya dia korupsi ya, setahu gue. Korupsi yang pernah gua baca. Nggak bisa banget sih kalau orang korupsi, udah. Korupsi. Penyakit banget kalau yang korupsi. Kekayaannya banyak banget, bro. Iya sih, bener. Gak mungkin juga gak korupsi kalau kayaknya udah sebanyak itu. Berarti dia juga ngalahin perusahaan-perusahaan kayak yang ada sekarang, coba Tesla, terus juga perusahaan Microsoft. Tesla Apple. aja berapa kekayaannya? Gak tahu gue. Tesla gak nyampe lah 100.000 triliun. Microsoft? Ya, Microsoft lagi enggak. Wow, gila sih. Apa kalau misalnya semua perusahaan itu digabung yang ada sekarang nggak kalah, mereka kalah juga tetap sama VOC apa gimana? Nah, gua nih unik banget ya. Gua pernah ngeliat di YouTube itu. Gua bukan di YouTube sih, di salah satu artikel ya di Google. Itu tentang kekayaan 20 perusahaan besar di dunia. Di dunia 20 perusahaan besar. Itu
ya pas gue lihat itu kalau kita jumlahin semuanya bisa lah ngalahin kekayaan VOC sama tadi. kekuatan ya VOC. Gokil sih, gue nggak habis pikir sih. Dan itu nggak diajarkan di sekolah kita. Lu Iya nggak sih. diajarin. Lu nyadar gak Sol? Kalau gue merasa pelajaran yang di sekolah dulu ya kayak sia-sia gitu bro. Iya sih, soalnya sebagian. Kita kan informasi yang kita dapat itu apa ya, banyak yang kita nggak sadari. Kayak misalnya kayak gini gue aja baru tahu. Lah iya, Maksudnya perusahaan-perusahaan kayak gini tuh, ini perusahaan terbesar, gue tuh baru sadar tentang hal itu. Padahal ini kita pelajarin berkali-kali loh di pelajaran di buku IPS itu, sering banget dari kelas 1, 2 sampai kita kelas 5 mungkin itu sering muncul berkali-kali gitu. cuman Sistem. bahkan menurut gue guru IPS pun nggak tahu. Iya sih, bener, gue Guru juga IPS mikir juga gitu. nggak tahu kayak kata gue. Oke, gue tertarik banget sih sama tadi tentang perusahaan terbesar di dunia. Menurut lu apa sih kira-kira yang bisa lo kasih ke teman-teman yang bisa bikin itu perusahaan tuh bisa jadi perusahaan terbesar? Apakah dari manusianya, sumber daya manusianya, apakah dari sistem bisnisnya atau apa? Mungkin yang menurut lu yang bisa bikin si VOC ini jadi perusahaan terbesar? Apa Si VOC-nya apa? Nah, si VOC-nya. Kenapa VOC ini bisa jadi perusahaan terbesar? Apa kira-kira yang bikin mereka bisa jadi kayak gitu? Solidaritas sih. Sama tujuan mereka itu Sama. iya sama, dan di awal VOC dibentuk itu kan maksud gua rasa kita ini bareng-bareng loh mau nyari kekayaan. Iya bener-bener. Ya berarti kembali lagi ke SDM sih, sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu emang dituntut, bukan dituntut sih, emang dia tuh harus buat sevisi, setujuan, terus juga saling nguatin, bukannya saling jatuhin gitu. Itulah yang gue suka dari perusahaan startup, yang mereka tuh nggak kaku kalau kerja gitu lah. Ya jadi fleksibel ya. Coba lu berusaha kasih ke temen-temen kira-kira yang pengen bangun bisnis, apa kira-kira yang bisa diambil pelajaran dari VOC tadi, yang baiknya aja. Ya kalau dari VOC sih gue yang lihat itu kemauan sih. Kemauan, tekad sama kesungguhan tadi. Apalagi tadi juga kayaknya kita ngeliat usaha-usaha mereka tuh untuk datang ke sini tuh nekat juga ya. Nekat banget, bro. Berarti berani ambil resiko, berani gagal. Gitu. Bener-bener suka gue. Intinya itu sih buat pengusaha ya, apalagi startup. Yang gimana, yang penuh ketidakpastian, terus juga harus banyak resiko, minim talent, dana dan sebagainya. Harus kuat teman-teman semuanya. Oke, itu tadi mungkin sedikit cerita ngobrol asik dari Bima seputar perusahaan terbesar di dunia. Mungkin teman-teman semuanya kalau kalian suka, kalian bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar, kalian bisa like, comment, share dan juga subscribe. Thank you for watching my video. Hello Founder Academy.